Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kejar Pakai C Kartika. Kembali lagi dengan saya Dodit Setiawan Santoso sebagai tutor bahasa Indonesia di kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi bahasa Indonesia kelas 11, yaitu teks eksplanasi kompleks. Sebelum ke materi, ada baiknya saya ingin menyapa kabar kalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini atau kali ini? Tentu baik ya. Saya harap semuanya baik. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan sekitar kalian. Ya. Dan tetap ingat pesan ibu. Ya. Oke, kita langsung masuk ke teks eksplanasi kompleks. Ya. Apa itu teks eksplanasi kompleks? Nah, eksplanasi dari kata explanation, yaitu tentang penjelasan atau menerangkan sesuatu hal. Jadi, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang penjelasan atau menerangkan terjadinya suatu peristiwa. Namun lebih spesifiknya, teks eksplanasi itu bisa juga yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana tentang suatu peristiwa, baik alam, sosial, lingkungan, dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Jadi intinya atau inti yang menjadi kunci dari teks eksplanasi yaitu kalimat tanya, mengapa dan bagaimana. Ya, paham? Jika kita ingin membuat suatu teks eksplanasi, pegang kuncinya, yaitu mengapa dan bagaimana. Nah, tujuannya dari teks eksplanasi kompleks, nah ini adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa itu dapat terjadi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya harap tadi slide sebelumnya sudah paham ya, apa itu teks eksplanasi dari kata explanation, ya, yaitu menjelaskan atau menggambarkan terjadinya suatu peristiwa. Oke, sudah paham. Nah, slide selanjutnya ini mengenai struktur dari teks eksplanasi kompleks. Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, ini pernyataan umum berarti mengenai tentang pembahasan umum dari teks eksplanasi yang ingin dijabarkan mengenai peristiwa yang ingin dijelaskan. Ya. Kemudian struktur yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Jadi terjadinya peristiwa itu pasti ada sebab akibatnya. Penyebabnya apa, akibatnya apa, nah itu dijelaskan di struktur yang kedua ini, yaitu urutan sebab akibat. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi. Ini bisa juga kesimpulan. Jadi dari apa yang sudah dijabarkan dari pernyataan umum dan juga urutan sebab akibat ini kita simpulkan dari semuanya. Sehingga nah ini mohon maaf cuaca agak hujan di luar, jadi mungkin agak ada suara gluduk ya atau suara dentuman alam ya. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, sudah membahas tentang struktur ya, yaitu ada 3 tadi, pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, yang ketiga yaitu interpretasi atau kesimpulan. Nah, saya ingin menggambarkan mengenai, nah ini ada siswa. Nah, ibaratnya kalian ya ingin menempuh atau menuntut ilmu dari semisal mapel bahasa Indonesia, teksnya yaitu teks eksplanasi kompleks ya. Nah, ini waktunya sekolah. Nah, si anak tersebut ini berjalan kaki dengan membawa bendera. Begitu semangatnya karena dia ingin menuntut ilmu. Karena sebab. Nah,
Ini, nah ini ada Bu Guru ya menampilkan suatu gambar. Nah, bisa kita lihat secara seksama ya di atas ini, yaitu gambar mengenai gerhana. Ya, gerhana apakah itu? Adakah dari kalian yang sudah tahu gerhana apa itu? Ya benar, gerhana bulan. Nah, ada apa gerang dengan gambar tersebut? Nah, ini sebagai pengantar kita untuk memahami apa itu teks eksplanasi kompleks ya. Eksplanasi kompleks tadi pengertiannya yaitu membahas atau menjelaskan atau menggambarkan mengenai terjadinya suatu peristiwa. Jadi ini gerhana bulan ini menjadi objek yang akan kita buat eksplanasi kompleksnya. Nah, anak-anak ayo deskripsikan gambar ini. Nah, ibu gurunya beri waktu 10 menit ya. Nah, ini ada gambaran mengenai dua siswa, ibaratnya di kelas kalian. Ini ada siswa yang memiliki karakter. Yang pertama, ini sebelah kanan, ini karakternya serba tahu ya. Apapun dia tahu ya. Kemudian siswa yang sebelah kiri, ini siswa yang ingin tahu tentang banyak hal ya. Ini ibaratnya mereka sedang berdiskusi mengenai teks eksplanasi kompleks, yaitu tentang gerhana bulan. Gambar apa itu tadi bro? Ya, gambar gerhana bulan. Ya. Bagaimana terjadinya gerhana bulan? Nah, ini ditanyakan. Bayangan. Nah, terjadinya gerhana bulan ini ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan. Mengapa penampakan bulan terlihat cincin berwarna merah gelap? Nah, tadi kan kelihatannya seperti cincin ya, berwarna merah gelap. Merah terang ya, merah gelap. Nah, karena sebagian cahaya matahari yang masih tersisa berbelok ke bulan. Jadi terjadinya gerhana bulan itu seperti ini. Ini ibaratnya bulan ya. Kemudian bumi, kemudian di sini matahari. Jadi sinar matahari yang sebenarnya ini menyinari bulan, tetapi tertutup oleh keberadaan bumi yang ada di antara bulan dan matahari. Jadi sinarnya tertutupi karena sinarnya matahari tadi ini sebagian ada yang sampai ke bulan, sehingga mengakibatkan ketika terjadi gerhana bulan ini berbentuk cincin ya, cincin berwarna merah gelap tadi. Oke, kita lihat lagi. Oh, maka dari itu kadang cincin gerhana bulan berwarna merah gelap, sehingga dan lainnya ya. Ya, betul ya. Sebab cahaya matahari yang berbelok memiliki spektrum cahaya kemerahan. Ya. Nah, ini tadi gerhana bulannya ya. Nah, di situ ada atau terlihat cincin berwarna merah gelap. Ya. Ayo kalian jangan ramai, di gerhana tadi ramai. Sebenarnya sedang diskusi ya. Ayo cepat kerjakan. Nah, akhirnya 10 menit kemudian ini siswa atau peserta didik kejar paket C ya. Ini akhirnya bisa membuat teks eksplanasi kompleks mengenai gerhana bulan. Nah, ini panjang sekali ya, lihat di atas ya. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Bulan beroposisi dengan matahari. Namun oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Jadi tidak selalu menghasilkan gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node
dibutuhkan sekitar 29,53 hari, sekitar 30 hari ya. Bulan bergerak dari satu titik ke titik lain. Jadi bulan itu bergerak atau berganti posisi itu sekitar 30 hari. Nah, faktanya ketika terjadi gerhana bulan sebenarnya terkadang penampakan bulan masih terlihat, masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa. Jadi sinar matahari yang tertutup tadi ini sebenarnya masih tersisa untuk menuju ke bulan, ya, berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi, ya. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Nah, tampilan bulan gelap, kemudian di pinggirnya berwarna merah atau jingga, bisa coklat. Nah ini bisa dilakukan atau dilihat dengan mata telanjang tanpa ada bias sedikit pun. Nah, bedanya dengan gerhana matahari ini, kalau kita melihat gerhana matahari itu harus pakai alat bantu. Kalau tidak, ini akan membahayakan mata kita karena sinarnya berbeda dengan peristiwa gerhana bulan, ya. Umat Islam ketika melihat gerhana itu pasti disunahkan untuk melakukan sholat gerhana. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampakan bulan, maka dari itu terjadilah gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Jadi intinya sinar dari matahari ini tertutupi oleh bumi sehingga mengakibatkan si bulan tadi mengalami gerhana bulan. Oke, ini sumbernya dari yuxinau.id. Oke, itu tadi contohnya. Sekarang kita lanjut ke analisis dari teks yang sudah kita lihat tadi. Analisis struktur dari teks eksplanasi. Oke, analisisnya seperti ini. Berdasarkan teks gerhana bulan, nah ini pernyataan umumnya yaitu di paragraf pertama tadi, ya. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Nah, itu termasuk pernyataan umum tentang fenomena gerhana bulan. Ya, kemudian struktur yang kedua yaitu sebab akibat. Nah, ini pasti ada sebab, kemudian ada akibatnya. Sebab, akibat sebab kemiringan orbit bulan terhadap bidang ekliptika yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik juga dikenal dengan istilah noda. Nah, ini menyebabkan terjadinya gerhana bulan. Sebabnya dari kemiringan bidang orbit. Paham ya? Kemudian interpretasi atau kesimpulan. Nah, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka dari itu akan terjadi gerhana bulan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai analisis struktur dari teks eksplanasi kompleks. Jadi, sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya harap tidak ada, ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung komen di komentar di channel ini, ya. Boleh bertanya. Oke, apakah kalian sudah mengerti atau sudah paham? Saya harap semuanya sudah paham, yaitu tentang teks eksplanasi, pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, strukturnya apa, dan juga tadi ketika ingin membuat suatu teks eksplanasi, kita mencoba ingin tahu, ya, ingin tahu dengan menggali sendiri. Kalau sudah mentok atau sudah tidak tahu apa-apa, ya kita cari referensi lain, bisa lewat internet, ya. Nah, itu bisa kalian praktekkan sendiri di rumah, ya.
Oke, saya harap kalian praktek sendiri di rumah mengenai teks eksplanasi kompleks ya. Silakan praktek sendiri, bebas apapun itu ya, sebagai bahan latihan untuk kalian. Oke, terima kasih telah melihat atau telah mendengarkan penyampaian tentang materi teks eksplanasi bahasa Indonesia kelas 11. Saya harap materi ini bisa menambah ilmu kalian dan ilmu kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi sendiri, kondisi pribadi, kondisi keluarga, dan kondisi semuanya ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu korban dari virus ini ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ingat pesan ibu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di program selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Saya harap kalian tetap pantau channel ini, channel YouTube Kejar Paket C Kartika, karena nanti akan ada banyak informasi penting mengenai informasi tentang berbagai hal. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.